dunia sebagai alam kematian. Yang menjadi fokus kesadaran Syekh Siti Jenar adalah kenyataan hidup, keberadaan diri, dan jiwa. Oleh karenanya, ia menyadari betul bahwa hidup di dunia ini berada di alam kematian. Kesadaran ini tidak lepas dari kesadaran Qur'ani, Quran Surat Al-Mu'minun, yang menyatakan bahwa setelah manusia dilahirkan ke dunia, keadaannya adalah benar-benar dalam periode status mayit atau bangkai. Menurut Syekh Siti Jenar, dengan status bangkai itu, maka manusia di dunia ini kurang atau tidak mampu menjalin komunikasi aktif dengan Tuhan. Walaupun terdapat orang yang merasa bahwa proses ibadah dan segenap zikir doanya sebagai sarana komunikasi, itu tidak lain hanya muncul dari perasaannya sendiri bahwa dirinya sudah berkomunikasi. Dan itulah anggapan rata-rata manusia. Syekh Siti Jenar mengingatkan bahwa komunikasi yang sesungguhnya dengan Tuhan justru terjadi setelah manusia mengalami mati dalam alam kehidupan yang sejati. Lalu, apa gunanya hidup di dunia ini? Syekh Siti Jenar menegaskan, kehidupan di dunia alam kematian ini berguna untuk menjalani kodrat diri kita masing-masing. Kodrat adalah blueprint atau cetak biru yang ditetapkan Allah atas setiap roh sejak sebelum dilahirkan di dunia. Dan perjalanan kodrat seiring dengan irodat. Irodat ini terdapat dalam roh. Dan untuk terwujud sebagai kodrat membutuhkan kendaraan yang berupa raga atau jasad jasmania. Jasad jasmania adalah unsur yang tidak kekal. Ia membutuhkan sarana sandang, pangan, dan papan. Maka disediakan waktu malam dan siang hari oleh Allah sebab untuk mengatur jasad itu. Malam untuk beristirahat atau menenteramkan diri, dan siang untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu sendiri sebenarnya dalam alam dunia ini hanya berguna untuk menunda kematian. Oleh karenanya, saat menenteramkan diri di malam hari harus digunakan juga untuk merenungkan arti hidup yang sebenarnya, untuk menemukan jalan hidup sejati. Maka istilah tepatnya di malam hari bukan beristirahat, tetapi menenteramkan dan menenangkan diri setelah siang harinya bekerja memenuhi kodrat hidup. Nah, letak etos kerja seseorang sebenarnya adalah cara untuk memenuhi kodrat itu. Etos kerja ini juga mencakup semangat mencari jalan hidup sejati dengan menenangkan diri di malam hari, sehingga dijanjikan Allah sendiri jika sebagian waktu malamnya digunakan untuk bangun dari tidur, berjaga untuk menemukan jati dirinya, atau tahajud yang berarti berjaga dari aspek lahir dan batin menemui Allah, maka dipastikan mendapat makoman mahmudan dengan kedudukan yang paling terpuji, yaitu menyatu dengan Sang Hidup. Quran Surat Al-Isra. Maka tampaklah bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah ajaran yang aktif, positif, dan progresif yang dikaitkan dengan sifat Tuhan sebagai sifat roh manusia yang aktif. Oleh karena itu, hidup untuk memenuhi kodrat diri masing-masing, maka tidak dibenarkan untuk saling menzolimi, saling menguasai, menekan, membuat orang lain menderita, atau memandang orang lain memiliki derajat di bawah kita. Dengan kodrat dan irodat itulah manusia nantinya menemui jalan hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak merasakan lagi lapar dan haus,
letih, lesu, susah, dan menderita, maka hidup di dunia ini sebagai sarana untuk menemukan jalan hidup sejati agar tidak menjadi bangkai. Ia mampu menjadi manusia sempurna, berada dalam kehidupan sejati.